Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh berkat kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Yesus Sang Penebus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan sejati, curahkanlah seberkah cahayamu untuk menembus kegelapan akal budi kami. Ambillah dari kami kegelapan dan ketidakmengertian karena dosa. Berilah pada kami pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kami hikmat-Mu untuk selalu suka akan membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dalam kekristenan, yakni Yesus Sang Penebus. Kita akan belajar apa itu penebusan, mengapa Yesus disebut Sang Penebus, dan makna penebusan bagi orang percaya. Saudara, konsep penebusan itu artinya membeli kembali, bisa berupa barang, hewan, ternak, ataupun budak. Penebusan dalam teologi Kristen adalah pembebasan dari dosa. Di zaman Perjanjian Lama, penebusan dilakukan jika seseorang bersalah dengan mengorbankan atau menyembelih binatang sebagai korban penebus salah. Di zaman Perjanjian Baru, penebusan orang berdosa itu dilakukan oleh Yesus Kristus dengan menjadi korban yang sempurna. Caranya adalah mati di atas kayu salib untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Saudara, berbicara atau membahas karya penebusan Kristus ini tak pernah bisa lepas dari dua tema yang sebelumnya, yakni penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa. Dan tak bisa selesai hanya sampai pada kayu salib, tetapi menghidupi salib itu sampai pada akhir hidup dan mendapatkan mahkota kekekalan dari Allah. Saudara, kalau digambarkan kisah Alkitab, ada 4 tema besar misi Allah bagi dunia ini yang tercatat di dalam Alkitab. Kita membaginya menjadi 4 bagian besar atau terkenal dengan Big Story of God Mission. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua kejatuhan, yang ketiga penebusan, dan yang terakhir adalah penciptaan baru. Saudara, berbicara mengenai penciptaan adalah karya Allah pertama dan yang karya Allah yang sempurna. Tujuan penciptaan manusia tertuang di dalam kitab Kejadian, memelihara alam ciptaan Allah, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan mengelola alam yang sempurna itu. Panggilan manusia adalah menjadi makhluk mulia sebagai mitra kerja Allah. Ada misi yang mulia. Keberadaan manusia bukan semata menghidupi dirinya sendiri dan menikmati hidupnya, tetapi ada tujuan yang lebih besar dan keberadaan manusia dalam dunia ini, yaitu bersinergi dengan misi Allah. Sebab hidup ini bukan semata tentang kita, tetapi tentang Allah. Lalu yang kedua, saudara, masalah kejatuhan dalam dosa. Misi Allah atas ciptaan yang sempurna itu menjadi rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Manusia gagal mendengarkan Allah dan lebih mendengarkan iblis. Tujuan mulia Allah menjadikan manusia sebagai mitra kerjanya tak sanggup lagi dipenuhi oleh manusia karena retaknya relasi antara manusia dengan Allah. Dalam masa kejatuhan manusia dalam dosa inilah Allah datang dengan berbagai cara untuk memanggil kembali manusia bersekutu dengan Allah. Manusia mulai berupaya mencari cara juga, saudara, untuk kembali bersekutu dengan Allah. Korban bakaran menjadi salah satu sarana datang kepada Allah. Saudara ingat cerita Kain dan Habil? Bagaimana mereka mempersembahkan korban kepada Allah? Bagaimana persembahan korban Habil itu diterima dan persembahan korban bakaran Kain tidak diterima atau tidak diindahkan oleh Allah. Konsep persembahan korban bakaran menjadi satu sarana yang khusus, sakral, dan upaya manusia untuk mendapat perkenan Allah. Lalu kisah Alkitab mencatat manusia makin bertambah banyak dan semakin jahat.
Allah murka dan ingin memusnahkan dengan air bah. Nuh dan keluarganya orang yang benar dan berkenan di hadapan Allah mendapat anugerah untuk diselamatkan. Saudara, apa yang dilakukan Nuh setelah semua air bah itu terjadi? Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram, lalu ia mengorbankan korban bakaran di atas mezbah itu. Kejadian 8 ayat 20. Alkitab mencatat ketika Allah mencium persembahan Nuh yang harum itu, Allah berfirman dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup yang telah kulakukan." Selama bumi masih ada, takkan henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, itulah janji Tuhan kepada Nuh karena korban persembahan yang telah Nuh berikan yang diperkenan oleh Allah. Lalu masuk ke zaman Abraham, sebuah permintaan Allah kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya yang sulung menjadi sebuah simbol ketaatan Abraham yang penuh kepada Allah. Tapi akhirnya saudara, seperti kita ketahui bersama, setelah Allah melihat iman Abraham, Allah menyediakan domba sebagai korban sembelihan dan Abraham bersyukur kepada Allah. Korban persembahan menjadi budaya dalam perjanjian lama dalam berelasi dengan Allah. Baik pada zaman nabi-nabi, zaman raja-raja dalam perjanjian lama, ketika manusia berdosa, korban bakaran menjadi korban penebus salah. Harus ada yang dikorbankan sebagai ganti kesalahan, sebagai ganti dosa. Sudah bisa jadi satu orang selama hidupnya tidak bisa hanya satu kali mengorbankan persembahan binatang sebagai penebus salah. Dan umumnya saudara, binatang yang menjadi korban penebus salah itu harus yang terbaik, yang tak bercacat dan yang sempurna. Saudara, jikalau manusia itu begitu banyak, saudara kebayangnya ada begitu banyak binatang yang perlu dikorbankan setiap harinya, setiap minggu, setiap tahun untuk sebagai korban persembahan kepada Allah. Maka konsep yang ketiga saudara, konsep penebusan ini menjadi sangat penting dalam dunia kekristenan. Allah melihat manusia yang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah akibat satu manusia jatuh dalam dosa, yakni manusia pertama. Semua manusia di muka bumi ini juga jatuh dalam dosa, dan ini disebut dosa keturunan. Tetapi manusia pun makin lama makin jahat dan makin jauh dari Allah. Allah melihat perlu ada karya penebusan dosa atas seluruh umat manusia. Sama seperti karena satu orang berbuat dosa, maka semua manusia di muka bumi ini berdosa. Demikian perlu ada satu pribadi yang menjadi penebus dosa untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Saudara, untuk itulah Yesus lahir ke dalam dunia. Allah yang menjadi manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Datang untuk menebus dosa manusia dengan mati di atas kayu salib. Saudara, berbicara mengenai penebusan yang dilakukan Yesus atas orang berdosa adalah inisiatif Allah dan kasih karunia Allah. Mengapa saudara? Karena sudah ribuan tahun saudara, upaya manusia untuk mengorbankan banyak hal tak mampu untuk kembali ke berelasi dengan Allah. Mengapa saudara? Bahwa karya penebusan Yesus atas orang berdosa adalah kasih karunia. Karena dosa melukai hati Allah yang tak terbatas, sehingga diperlukan penebusan yang tak terbatas. Dan ini hanya mungkin dilakukan oleh Yesus Kristus yang juga tak terbatas. Sebab walaupun mengambil rupa manusia, ia tetap adalah putra Allah. Saudara, berbicara mengenai penebusan ini bersifat universal untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Penebusan Yesus yang dilakukan di atas kayu salib adalah satu kali untuk selamanya. Karena tak ada satu manusia pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya.
Saudara, dalam penebusan Yesus inilah kasih dan keadilan berjumpa atas umat manusia. Kasih Allah yang kekal ditunjukkannya dan keadilannya ditegakkan. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus membutuhkan sebuah respon manusia dengan iman percaya dan menghidupi karya penebusan ini dengan hidup yang baru. Selalu berbicara mengenai penebusan, artinya status kita sudah berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari gelap menjadi terang, dari kebinasaan menjadi keselamatan, dari manusia terbuang menjadi manusia terpilih, dari najis menjadi suci, dari alam maut menjadi alam kekal, dari tanpa pengharapan menjadi penuh dengan pengharapan. Semua karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita, saudara. Berbicara mengenai proses panjang karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus memberikan kita pembelajaran yang sangat kaya tentang makna kehidupan. Sang penebus adalah pemilik segalanya, rela datang ke dunia mengosongkan dirinya dan mengalami banyak keterbatasan. Kita belajar, saudara, arti kerendahan hati. Sang penebus lahir dalam kesederhanaan, pelayanannya menjangkau banyak jiwa, dan seringkali ia memanggil orang-orang sederhana untuk mendukung misi penyelamatannya. Hidup dalam kesederhanaan. Sang penebus rela taat menjalankan kehendak Bapanya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tersiksa secara fisik, hati, dan jiwa, dilupakan sejenak oleh Bapanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Yesus Sang Penebus, proses pembelajaran yang sangat panjang tentang makna, kerendahan hati, kesederhanaan, dan ketaatan kepada Allah. Ada tujuan akhir, saudara, yaitu sebuah dunia yang baru. Manusia dapat menikmati hidup dalam kekekalan bersama Sang Pencipta. Tapi itu belum terjadi. Ketika kita masih ada di dalam dunia ini, saudara, penciptaan sudah terjadi, kejatuhan sudah terjadi, penebusan sudah juga terjadi, dan dunia baru dalam kekekalan masih menanti kita. Lalu pertanyaannya, saudara, bagaimana kita menghidupi karya penebusan Kristus sambil menanti sebuah dunia ciptaan yang baru dalam kekekalan relasi dengan Allah? Bagaimana kita sebagai umat percaya merespon karya penebusan Kristus? Sedikitnya, saudara, saya mengajak kita untuk berefleksi ada 3 hal. Yang pertama adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah sepanjang waktu yang telah menganugerahkan keselamatan, penebusan, pengudusan, dan pembenaran. Saudara, marilah kita menjadi orang yang pandai untuk bersyukur. Pandai bersyukur menjadi sebuah karakter yang baik yang perlu dimiliki oleh kita. Dengan bersyukur, kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Dengan bersyukur, kita akan mengingat Sang Pencipta. Dengan bersyukur, kita tersadarkan bahwa makna hidup bukan semata pengejaran ambisi pribadi, melainkan mengenal tujuan hidup. Kita tercipta untuk apa? Dengan bersyukur, kita selalu sadar apa yang kita miliki dalam hidup semua adalah pemberian, semua adalah titipan Allah dan kepercayaan Allah kepada kita. Lalu respon yang kedua, saudara, marilah kita beriman. Anugerah penebusan ini, saudara, perlu diresponi dengan iman kepada Allah. Keselamatan bukan hasil jeripayah atau usaha manusia, melainkan karena anugerah semata. Saudara, Allah ingin kita percaya dan beriman kepadanya melebihi segalanya. Tetapi, saudara, iman perlu dibangun dari sehari ke sehari. Iman hidup dari pendengaran akan firman. Orang benar akan hidup oleh iman. Imanlah yang membuat kita berjalan dalam kepercayaan yang teguh sekalipun kita tidak melihat dengan jelas arah tujuan di depan kita. Iman jugalah yang akan menyelamatkan kita. Respon yang ketiga, saudara, berkarya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita diselamatkan bukan untuk hidup menanti kapan mati dan masuk surga, tetapi ada karya dan misi Allah yang perlu ditangkap dan
menyatu dengan misi hidup kita. Pekerjaan kita bukan hanya milik kita sendiri, saudara, melainkan kita bekerja untuk menghadirkan misi Allah melalui pekerjaan kita. Saudara, kalau kita berhasil atau kita diberikan kesempatan menempuh studi S1, S2, bahkan S3, saudara, bukan karena untuk menambah income semata, tetapi ada karya Allah yang mesti disalurkan melalui studi akademik kita. Saudara, ketika kita berkeluarga, keluarga yang kita miliki bukan milik kita pribadi, melainkan ada sebuah dunia kecil tempat sarana kasih Allah dinyatakan dan pekerjaan Allah dilakukan secara bersama. Saudara, kalau kita diberikan kemampuan menghasilkan uang yang lebih banyak dari orang atau semakin banyak, semuanya itu bukan semata milik kita, melainkan ada misi Allah yang mesti berjalan melalui berkat yang Tuhan berikan pada keluarga kita. Semua paradigma hidup kita berubah karena Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, pada saat Yesus melihat dunia ini dan kejahatan yang ada di dalamnya, Ia rela mengorbankan dirinya sebagai penebus bagi orang berdosa. Pertanyaan untuk kita renungkan hari ini, hal apa yang kita lihat di dalam dunia ini yang menjadi keperihan hati kita? Kita terpanggil untuk melakukan itu sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Saudara, pada bagian akhir renungan kita saya ingin bercerita tentang seorang yang bernama Nigel. Nigel adalah seorang yang ingin sekali menjadi pelukis yang terkenal. Dalam benaknya ada gambar sepucuk daun, kemudian keseluruhan pohon. Lalu dalam khayalannya, sang pelukis itu, di balik pohon itu ada suatu negara mulai terbuka dan ada kilasan-kilasan di mana hutan berbaris di atas daratan dan gunung-gunung yang tertutup salju. Saudara, karena impiannya ingin menjadi seorang pelukis, segera ia membentangkan kanvas yang sangat besar, memberikan sentuhan di sana dan menghapus satu bagian di sini, tetapi ia tak pernah menyelesaikannya. Berkali-kali ia mencoba untuk melukiskan apa yang ada di dalam hayalannya dan berkali-kali juga ia gagal. Bukan karena ia tidak bekerja, tetapi ia selalu memilih untuk menolong sesama yang kesulitan. Saudara, tidak peduli betapa kerasnya ia berusaha, tapi sangat sedikit karya yang dihasilkannya di atas kanvas itu. Saat si Nigel ini menyadari ia harus pergi, ya saudara, meninggal dunia, tangisannya meledak. Ya ampun, ya Tuhan, gambar ini belum selesai. Dan setelah kematiannya, saudara, akhirnya ada seseorang yang membeli rumahnya. Pada saat ada orang membeli rumahnya, ditemukanlah ada satu kanvas besar yang lukisannya belum selesai. Hanya ada satu daun yang cantik yang tetap utuh di dalam lukisan itu. Saudara, lukisan itu disimpan dalam sebuah museum kota, tergantung di tempat tersembunyi dan hanya dilihat oleh sedikit orang. Tapi cerita Nigel tidak berhenti sampai situ, saudara. Di satu titik perjalanan panjangnya, ia mendengar dua suara. Perjalanan menuju surga, ya saudara ya. Suara pertama ini adalah bernama suara keadilan. Suara yang berat yang menyatakan bahwa Nigel membuang-buang begitu banyak waktu dan hanya menyelesaikan sedikit hal dalam hidupnya. Tapi ada suara yang lain, saudara, yang tampaknya adalah suara kemurahan, menanggapi bahwa Nigel telah memilih berkorban bagi sesama, tahu dengan jelas apa yang dilakukannya. Saudara, apa imbalannya? Di pinggiran surga ia melihat ada sebuah lukisan pohon. Ia melihat lukisan pohon itu selesai dilukis. Daun-daunnya terbuka, ranting-rantingnya berkembang, dan meliuk bertiup angin yang telah begitu sering Nigel rasakan atau hayalkan, namun juga begitu sering gagal ditangkapnya. Saudara, Nigel memandangi pohon itu dan perlahan mengangkat tangannya dan membuka lebar-lebar dan ia berseru, "Ini adalah anugerah." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun ini hanya sekedar cerita yang cukup terkenal, dunia sebelum kematian, negeri yang lama bagi Nigel, sudah hampir melupakan Nigel sama sekali. Dan di sana karyanya berakhir tanpa terselesaikan.
dan hanya bermanfaat bagi sedikit orang. Tetapi saudara, di negeri yang baru, dunia yang nyata secara permanen, ia mendapati bahwa pohonnya dalam detail yang penuh dan selesai, bukan hanya hayalan semata yang telah mati bersamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Nigel ini mengajarkan kita banyak hal. Mungkin dalam tahun-tahun kehidupan kita, mungkin ada 10 tahun kita mengalami apa yang dilakukan oleh kita sesudah bekerja keras, mengerjakan hal-hal penting, tetapi hal-hal itu dianggap sepele. Sekali atau dua kali dalam hidup kita mungkin merasa bahwa pada akhirnya kita hanya berhasil menyelesaikan sedikit hal. Saudara, apapun pekerjaan kita hari ini, kita perlu tahu bahwa di sana benar-benar ada sebuah pohon. Apapun yang kita cari dalam pekerjaan kita, kota yang penuh keadilan dan kedamaian, dunia yang cemerlang dan indah, kisah keteraturan, kesembuhan, ada di sana. Ada Allah. Ada dunia yang sudah disembuhkan di masa depan yang akan diwujudkannya, dan Dia akan melakukannya sebagian melalui kita. Tetapi pasti saudara, keseluruhan pohon yang Anda cari, keindahan, keselarasan, keadilan, penghiburan, sukacita, dan komunitas akan terwujud. Jika kita mengetahui semua hal ini, kita tidak akan putus asa karena kita hanya bisa mewujudkan 1 atau 2 daun dalam kehidupan ini. Mungkin kita hanya bisa mengerjakan hal kecil, 1 atau 2 pekerjaan. Kita akan bekerja dengan penuh kepuasan dan tetap akan bersukacita. Kita tidak akan sombong karena keberhasilan, atau kita tidak akan terpukul oleh kemunduran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus Sang Penebus telah menebus dosa kita. Mari kita isi kehidupan kita dengan berdoa, beriman, dan berkarya. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih telah memberikan sebuah pemahaman akan penebusan Yesus untuk seluruh manusia di dunia ini. Terima kasih juga Engkau telah menebus dosa kami. Sekarang kami adalah milik-Mu, milik Allah yang hidup. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu meresponi kehidupan ini dengan bersyukur, menjadi pribadi yang pandai untuk bersyukur, beriman teguh sampai ke akhir hidup kami, dan berkarya penuh hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.